Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur hari ini kita masih tetap beribadah meskipun lewat online, tapi kita percaya bahwa kuasanya tidak pernah berubah, tidak berkurang sedikit pun, sebab Dia Allah adalah Roh, Dia ada di mana-mana. Mari yang perlu kita lakukan adalah memberikan pagi ini persembahan yang harum di hadapan Tuhan sebagai korban pujian kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, karena kami Tuhan boleh memiliki badan yang sehat, kami Tuhan boleh ada saat ini Tuhan untuk kembali beribadah. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan pujian dan penyembahan kami Tuhan, yang terbaik, yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau memberkati dan menjamah, memberikan kesembuhan, kelepasan dan jalan keluar. Dan pagi ini kami mau percaya bahwa ada sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kami, sebab Engkau Allah Roh Kudus menjamah setiap kami. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur, sebab Dia Allah yang baik. Haleluya. Dengan
bersyukur apapun yang terjadi. Sebab dari hari ke hari kasih setianya tidak bisa terbatalkan. Haleluya. Mari tetap bersukacita. Amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa besar kejayaan. Haleluya. Selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Mari tetap percaya, dari hari ke hari Dia pegang kendali atas hidup kita. Mari nyanyikan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa besar kejayaan-Mu selalu menopang. Amin. Kita nyanyikan dari awal ya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang dahsyat. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab rahmat-Mu tidak pernah habis. Haleluya. Besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Mari katakan tak berkesudahan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Nya sempurna. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, karena rahmat-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih karena tangan-Mu yang kuat itu yang menopang hidup kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau Immanuel terus menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Tidak akan pernah Kau biarkan anak-anak-Mu sendirian Tuhan dalam segala menghadapi persoalan. Karena Engkau sendiri yang akan berjalan bersama dengan kami
dari hari ke hari penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Dan biar kami Engkau berikan kesetiaan Tuhan, sampai kami mendapatkan mahkota Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, akan datang harinya kami akan menerima reward yang daripadamu Tuhan. Sebab itu, biar pagi ini Tuhan, kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Biar yang menjadi makanan kami adalah melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikannya sampai garis akhir. Dan kami akan menerima mahkota kemuliaan. Terima kasih. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaan Tuhan di bumi ini, sampai kami terima mahkota yang daripada-Mu. Dan biar anugerah-Mu turun atas setiap kami pagi ini, memberikan kami kesanggupan, sebab anugerah-Mu adalah dasar dari kekuatan kami, sehingga kami menyelesaikannya sampai garis akhir. Hanya oleh anugerah-Mu Tuhan kami akan terima mahkota kemuliaan. Biar kekuatan yang dari Tuhan turun atas kita pagi ini, di dalam nama Yesus. Amin. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa.
segala pujian kami berikan penyembahan kami di hadapan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, ya rana sekenamo. Haleluya Yesus, biar kekuatan yang dari surga mengalir atas setiap kami pagi ini Tuhan. Biar kaki-kaki yang sudah mulai lemah dikuatkan, sehingga kami terus berjuang sampai mendapat mahkota kemuliaan dan memerintah bersama dengan Yesus. Kaki-kaki dan lutut yang mulai goyah dikuatkan kembali pagi ini. Segala kekhawatiran dan ketakutan diganti oleh kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, firman-Mu Tuhan yang datang daripadamu Tuhan boleh masuk ke dalam setiap hati dan hidup kami, sehingga anak-anak-Mu boleh diubahkan pagi ini oleh kuasa firman-Mu Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan bagi Engkau, dan kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau terus menjamah setiap kami sementara kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, dan setiap kami boleh mendapat rema dan kekuatan dan jalan keluar melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami hormat dan takut akan Engkau. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita tiba saatnya untuk mendengar firman Tuhan, dan sebelum firman Tuhan ditaburkan, mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa yang baik, yang kami kasih, yang kami cinta, kami datang kepadamu dan merindukan makanan yang rohani, yaitu firman Tuhan yang membawa kami kepada kedewasaan iman dan memiliki kedekatan dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu dan kami semuanya oleh Roh-Mu yang kudus, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih melanjutkan mengenai khotbah berseri dari kitab Roma. Dan pada pagi hari ini saya akan membawa satu topik yang dengan judul perbedaan yang mencolok antara penghukuman dan pembenaran karena satu orang. Ya, ini luar biasa ya. Kita akan membaca lebih dahulu di dalam kitab Roma pasal yang kelima sebagai landasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Roma pasal 5 ayat 12 hingga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 13, sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sesungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. 16, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu orang pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang telah beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang
beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa di dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan. Baik, mari kita akan melihat mengenai perbandingan yang diangkat oleh Paulus, yaitu antara Adam yang pertama, the first Adam, and the last Adam, Adam yang terakhir. Ya, karena sama-sama Adam ini tidak terlahir dari keinginan manusia, bukan karena laki-laki dan perempuan yang bercampur. Adam itu diciptakan dan dikreasikan dengan tanah liat. Kemudian Tuhan mengembuskan nafas kepada buatan tangan Tuhan tadi, lalu jadilah Adam. Jadi Adam tidak dilahirkan oleh karena perbuatan perempuan maupun laki-laki. Demikian pula dengan Kristus. Alkitab dengan jelas bahwa Yesus itu lahir karena Roh Kudus, bukan karena keinginan Maria dan Yusuf. Jadi keduanya sama-sama tidak dilahirkan karena keinginan perempuan dan laki-laki. Nah, lalu kita akan melihat perbedaan yang mencolok. Ya, kita lihat yang pertama adalah perbuatan dosa Adam. Kita akan menginventarisir tentang perbuatan dosa Adam. Kita lihat yang pertama, bahwa dosa dan kematian masuk ke dalam dunia. Sejak Adam jatuh dalam dosa, maka dosa itu telah masuk ke dalam dunia ini. Nah, saudara, kita lihat ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi semua manusia yang adalah keturunan Adam, maka di dalam hidup manusia itu membawa potensi dosa, dan kecenderungan manusia adalah untuk berbuat dosa. Mengapa? Ya karena kita ini adalah keturunannya Adam. Jadi apabila Bapak, Ibu, dan saya sebagai manusia yang terlahir dalam dunia ini, dulu sebelum Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita itu terhisap dari keturunan Adam yang pertama, dan kita memiliki potensi dosa, dan kita terus berbuat dosa, dan kita tidak dapat mengendalikan kekuatan dosa tersebut. Yang kedua, mengenai akibat perbuatan Adam itu yang diwariskan kepada kita sebagai manusia, yaitu kematian berkuasa atas semua manusia. Ayat 14, sesungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka. Mereka tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Nah, ini jelas sekali ya. Karena kita adalah keturunan Adam, maka karena kita berbuat dosa, maka upah dosa itu adalah maut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, semua manusia yang adalah keturunannya Adam, yang dosanya belum diselesaikan oleh kasih karunia Tuhan, maka kita ini membawa satu kehidupan yang membawa kita kepada kematian dan maut, ya, di mana akan datang kepada kita sebagai keturunannya Adam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang masih hidup belum mengenal kasih karunia Tuhan, dan mereka selalu dihantui, memiliki rasa takut, yaitu akan maut yang datang kepada mereka semua. Karena dikatakan sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka. Jadi akibat dari dosa Adam ini, maka maut akan mengintip kita, akan membawa kita kepada kematian dan hukuman yang kekal. Kita lihat kembali. Yang ketiga,
apa yang terjadi apabila kita ini sebagai keturunannya Adam. Dikatakan kematian terjadi karena pelanggaran satu orang. Nah saudara, akibat Adam itu telah berbuat dosa, maka dosa itu menjalar, dosa itu masuk kepada dunia, dosa itu hinggap kepada orang-orang yang adalah keturunannya Adam. Dikatakan ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Di sini kita melihat ya, karena pelanggaran Adam tadi, kita semua manusia telah jatuh ke dalam kuasa maut. Nah, itu akibat dosa, dan betapa ngerinya kalau dosa itu belum diselesaikan. Betapa ya menakutkannya kalau kita masih tinggal sebagai keturunan Adam dan kita belum memiliki kasih karunia yang diberikan Kristus kepada kita sebagai Adam yang terakhir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus belajar supaya kita sungguh-sungguh bersyukur ya. Karena apa? Karena kedatangan Kristus itulah yang menghapus dosa dan memberikan kasih karunia kepada kita, sehingga kita tidak lagi berada di dalam dosa karena perbuatan Adam itu. Luar biasa ya. Jadi karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Betapa ini mengerikan ya, karena kematian terjadi karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam itu. Kita lihat selanjutnya. Penghukuman karena pelanggaran, karena ada pelanggaran maka ada penghukuman, ada konsekuensi. Penghukuman karena pelanggaran satu orang, akibat tadi kita telah berbuat pelanggaran oleh sebab dosa, maka konsekuensinya akan ada penghukuman kepada orang-orang yang telah melakukan dosa itu. Ayat 16, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan apa saudara? Penghukuman. Tetapi luar biasa, tidak berhenti sampai di sini, koma. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Nah saudara, inilah yang saya sebut tadi, ada sebuah perbedaan yang mencolok antara pelanggaran dan pembenaran. Pelanggaran akibat dosa satu orang, yaitu Adam, dan pembenaran yang dilakukan oleh Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita patut bersyukur apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita, karena kita ini yang adalah dulu keturunan Adam, dan kita menyandang dosa, kita memiliki dosa, dan dosa itu membuat kita melanggar hukum Tuhan. Lalu kita mendapat konsekuensi, yaitu adanya penghukuman. Tetapi luar biasa, Tuhan tahu, Tuhan sangat mengasihi, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah Adam yang terakhir ya. Jadi itulah kasih Tuhan. Tuhan itu memiliki sifat hakikat, yaitu penuh dengan kasih. Ia tidak ingin bahwa ciptaannya itu akan mengalami satu maut karena penghukuman tadi, tetapi Tuhan memberikan satu jawaban, memberikan satu jalan keluar kepada orang-orang yang percaya. Kristus datang untuk mencari orang yang berdosa, menawarkan anugerah yang besar kepada orang-orang yang masih bergumul, sebab karena mereka masih terhisap sebagai keturunan Adam yang pertama. Selanjutnya kita lihat penghukuman karena atau akibat satu orang. Kita lihat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kembali, Paulus ingin membawa pemikiran orang-orang Yahudi yang menerima suratnya ini, diyakinkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi keturunan
Adam, dan mereka percaya dan melakukan Taurat, dan Taurat itu membawa mereka untuk melihat dosa mereka semakin nyata. Tetapi Paulus kemudian menyuguhkan ada Adam yang terakhir, yaitu Yesus Kristus, yang meluputkan kita dari penghukuman akibat dosa Adam itu. Sebagai keturunan Adam yang pertama, maka ada Adam yang terakhir, yaitu menghapuskan seluruh dosa kita. Puji Tuhan. Saudara, manusia di dunia ini dengan kepercayaannya, mereka masih bergumul dengan keselamatan, masih bergumul dengan dosa yang ia miliki. Mereka ingin hidup benar, tetapi selalu gagal dan gagal dan gagal. Sebagai contoh, kalau orang ada di penjara, ya, karena sebuah tuduhan yang diberikan, dakwaan, ia berbuat dosa dan mengakui kesalahannya. Kemudian pada waktu mereka mengalami satu tekanan fisik untuk mengakui semua pelanggaran-pelanggaran orang itu, maka orang itu mengaku bahwa dia telah hilaf, telah salah. Tetapi saudara, pada waktu orang itu keluar dari penjara, mereka masih kembali melakukan dosa, ya, perbuatan pelanggaran melawan hukum positif. Nah, itulah bukti bahwa dosa itu membuat orang tidak berdaya, ya, tidak bisa keluar dari kuasa perbudakan dosa itu. Tapi syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan menghapus dosa kita tidak diingatnya lagi. Dosa kita telah ditebusnya oleh darahnya, yaitu yang mengalir di atas kayu salib yang kasar di Bukit Golgota. Luar biasa. Inilah Paulus sedang memberikan satu perbandingan yang mencolok, yang kontras antara Adam yang pertama hingga Adam yang terakhir, antara Adam yang hidup di Firdaus dulu dengan Kristus yang meninggalkan Firdaus surga itu, datang ke dalam dunia untuk menawarkan sebuah pembebasan oleh kasih karunia yang ia berikan kepada orang-orang yang mau menanggapi anugerahnya itu. Puji Tuhan. Lalu yang selanjutnya, penghukuman bagi semua orang. Jadi karena dosa Adam itu bukan satu orang saja, tapi semua orang yang ada di muka bumi ini, apabila dosanya belum diselesaikan, niscaya mereka akan mendapat sebuah penghukuman, ya. Semua orang. Jadi bayangkan saudara, kalau orang itu dosanya belum diselesaikan dengan menerima kasih karunia Tuhan, maka semua orang itu berdosa dan akan menerima hukuman. Ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Saudara bisa bayangkan, ya, semua orang tanpa pandang bulu akan menerima penghukuman apabila orang itu masih hidup di dalam sebagai keturunan Adam yang pertama, masih menyandang dosa dan melakukan pelanggaran, dan konsekuensinya adalah ia akan menerima kuasa maut, ya. Satu penyiksaan di api neraka yang kekal. Dikatakan kemudian, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Haleluya. Ini satu yang terbalik, ya. Kalau karena pelanggaran Adam membawa penghukuman, tapi kalau oleh karena Kristus kita dibenarkan untuk apa? Untuk hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Luar biasa. Jadi marilah kita mau menanggapi anugerah Tuhan itu. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita dulu memang sebagai keturunan Adam yang pertama, tetapi semenjak kita mengenal Kristus yang disebutkan oleh Rasul Paulus ini, maka dosa itu telah dihapuskan dan semua perbuatan dosa kita telah dibenarkan oleh pembenaran satu orang itu, yaitu Kristus, untuk beroleh hidup. Lagi, apa akibat dari perbuatan dosa Adam? Ayat 19, karena dosa satu orang, semua manusia menjadi berdosa. Ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Ya, dan ini tegaskan di dalam
kitab Roma ya, bagaimana semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Oh, betapa sesuatu yang sangat kontradiktif. Yang satu menjadikan orang itu berdosa karena dia adalah keturunan Adam yang sejak lahir membawa potensi dosa dan selalu berbuat dosa karena ia hidup dalam daging dan tidak mampu untuk menjadi orang yang benar seperti tuntutan Taurat. Tetapi kedatangan Yesus Kristus katakan demikian pula oleh ketaatan. Yesus telah taat, mau mati, mau menderita. Setelah ia menanggalkan keilahiannya, ia datang sebagai manusia dan memberikan satu solusi, jalan keluar. Semua orang menjadi benar. Puji nama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena kita ini telah mengenal Kristus dan telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita telah menjadi orang yang benar. Puji Tuhan. Nah, kita bersyukur karena anugerahnya yang tidak terkira itu diberikan kepada orang-orang yang mau menanggapi, mau meresponi kasih karunia yang diberikan Kristus kepada kita. Lalu yang selanjutnya akibat dosa Adam, yaitu dosa berkuasa atas maut. Ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi karena Adamlah ya dikatakan sama seperti dosa berkuasa. Dosa berkuasa dalam alam maut. Kita tidak bisa lepas dari kekuatan, kuasa daripada dosa itu. Kalau dosa itu belum dibenarkan, manusia adalah kecenderungannya untuk berbuat dosa seperti Paulus nanti dalam Roma pasal 7. Aku tahu berbuat baik, tapi yang kulakukan adalah sebaliknya. Kita punya kecenderungan terus untuk berbuat dosa. Puji Tuhan. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, di mana Tuhan memberikan kasih karunia yang berkuasa dan membenarkan kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, itulah dosa, akibat dosa Adam yang pertama, di mana semua manusia yang belum dibenarkan mewarisi dosa yang dibuat oleh Adam. Sekarang perbandingannya yang kedua adalah akibat tindakan Kristus. Nah, karena tadi berulang-ulang Paulus menyebutkan antara perbandingan Adam yang pertama dan Adam yang terakhir. Mari kita lihat akibat tindakan Kristus, yaitu memberikan kasih karunia atau anugerah atau gift, saudara ya. Nah, dikatakan 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi karunia Allah, kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya kepada semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tanpa Yesus tidak ada pengampunan. Tanpa Yesus tidak ada pembenaran. Tanpa Yesus kita akan masuk dalam konsekuensi dosa, yaitu maut. Tetapi syukur pada Tuhan, dikatakan memberikan jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Jadi kematian Yesus menawarkan pengampunan dosa kepada semua orang, yaitu Yesus Kristus, satu orang itu sebagai Adam yang terakhir. Akibat kematian Kristus dikatakan memberikan pembenaran oleh satu orang. Kalau dosa tadi terjadi karena satu orang, kan kita akan menerima hukuman, tetapi Yesus Kristus akan membenarkan karena satu orang, Dia saja yang dapat mengampuni dosa. Di luar Dia tidak ada pengampunan dosa. 16, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Haleluya. Kita dibenarkan oleh karena
kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Walaupun dosa kita semerah kermisi, ya, kita akan dihapuskan seputih salju. Ya. Nah, saudara, itulah kasih Tuhan. Kita tidak dapat untuk menyelesaikan akibat dosa yang kita lakukan. Usaha manusia itu sia-sia. Tetapi karena kasih karunia, karena kematian Kristus di atas kayu salib itu yang membenarkan kita, karena satu orang itu, sehingga semua orang yang ada di dunia ini yang mau meresponi, menindaklanjuti panggilan keselamatan itu, maka ia akan mendapatkan pembenaran. Kemudian yang selanjutnya, pemberian anugerah yang berlimpah atas satu orang. Kata berlimpah ini exceedingly, ya, yang sangat banyak, tidak dapat kita hitung, tidak sebanding dengan tindakan dosa yang kita lakukan. Dia memberikan pengampunan, dia melupakan dosa kita. Ayat 17, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, coba perhatikan kata-kata oleh satu orang, yaitu Yesus Kristus. Berulang kali dituliskan oleh Paulus agar pembacanya dapat mengerti dengan benar. Karena ada satu orang, karena pelanggaran kita mendapat akibatnya, tetapi juga oleh satu orang, yaitu Yesus yang mati di atas kayu salib. Ia yang juga membenarkan kita, sehingga dosa kita tidak pernah diingat-ingat lagi. Dosa kita telah dihapus dan kita menjadi miliknya, kita menjadi kepunyaannya dan ahli waris kerajaan surga. Akibat kematian Kristus yang selanjutnya, pembenaran oleh satu orang membuat semua orang beroleh hidup. Wow, ini luar biasa, ya. Semua orang, tentunya ini terbatas, ya. Saya tidak penganut faham universalisme, ya. Tetapi adalah kita, apabila kita menerima rahmat Tuhan itu datang di bawah kakinya di kayu salib, maka semua tindakan pelanggaran kita dihapuskan oleh Tuhan. Ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Mestinya semua orang itu beroleh penghukuman. Demikian pula oleh perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan apakah kita akan membalas cinta kasih Tuhan? Karena tindakannya, ia datang ke dunia, ia mengosongkan dirinya untuk menjadi serupa dengan manusia. Supaya apa? Ia dapat membenarkan, ia dapat mengambil tindakan, yaitu memberikan pengampunan melalui anugerah yang dilakukannya di atas kayu salib. Selanjutnya, akibat tindakan Kristus, karena ketaatan satu orang, semua manusia dibenarkan. Haleluya. Saudara, kita baca dulu ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ini perbandingannya, ya. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kalau kita membaca kitab Filipi, ya, ia yang telah mengosongkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Untuk apa, saudara? Untuk membenarkan saya dan saudara. Sekali lagi, bukan karena perbuatan kita maka kita dapat dibenarkan, tapi hanya oleh kasih karunia Tuhan kita dibenarkan. Tuhan lupa segala dosa kita yang kelam, yang telah menjerat kita, memperbudak kita. Sekelam apapun dosa kita, kalau Anda dan saya datang kepada salib itu, maka Tuhan akan membenarkan kepada dosa-dosa yang ditawarkan kepada semua orang. Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita mau menanggapi kemurahan Tuhan, menanggapi kasih karunia Tuhan? Karena Tuhan tindakannya taat sampai mati di atas kayu salib, supaya kita dibenarkan oleh karena pengampunan dosa, oleh karena anugerah Tuhan. Yang selanjutnya, akibat tindakan Kristus, oleh satu orang manusia dibenarkan dan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, kita bukan hanya dibenarkan dari segala dosa dan tuntutannya, tetapi kita akan beroleh hidup yang kekal.
Nah, saya bacakan lebih dahulu ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bayangkan, mestinya kita ini orang berdosa, mestinya kita dihukum karena tindakan dosa kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, maka kita dibenarkan, dan konsekuensinya, akibatnya kita beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu tidak ada ujung dan pangkalnya. Hidup untuk selama-lamanya. Manusia itu hanya hidup kurang lebih 70 sampai 80 tahun dalam kitab Mazmur pasal 91. Tetapi kemudian bagi kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kita akan hidup kekal. Tetapi sayangnya saudara, seringkali kita hanya berpikir kekinian tentang apa yang kita kejar dalam dunia ini dan lupa mengenai hidup yang kekal. Kalau saya melayat pada orang yang mati, ya, kalau dia katanya dia telah dimakamkan begitu, orang sering mengatakan dia telah beristirahat di peristirahatan yang terakhir. Saudara, kuburan bukanlah tempat peristirahatan yang terakhir, tetapi Firdaus yang dijanjikan Tuhan, surga yang disediakan Tuhan bagi kita untuk hidup selama-lamanya. Oh, betapa hebat, betapa dahsyat kasih karunia Tuhan yang diberikan oleh kita. Ada perbedaan yang mencolok antara Adam yang pertama dan Adam yang terakhir. Nah, itulah Tuhan kita yang penuh dengan kasih karunia. Ia mau supaya kita menerima rahmat-Nya. Ia mau supaya kita dibenarkan. Ia mau supaya kita beroleh hidup yang kekal. Sebagai kesimpulannya, kekristenan adalah hanya iman yang pendirinya mati bagi pengikutnya, supaya dapat melarikan diri dari konsekuensi dosa, kata Tim LaHaye. Nah saudara, jadi kekristenan itu hanya iman, ya, sola fide, by faith, saudara, yang dimana kita pendirinya adalah kita memandang dan percaya bagi Yesus, kepada Yesus yang mati untuk kita, supaya apa? Kita dapat melarikan diri dari konsekuensi dosa yang pernah kita lakukan. Kita patut bersyukur, kita patut memuji nama Tuhan. Kita, saya dan saudara, bukan lagi termasuk orang-orang hukuman, tetapi karena pembenaran Kristus kita beroleh hidup yang kekal. Bukankah ini suatu yang amazing, ya? Mari kita syukuri, mari kita berterima kasih atas tindakan Tuhan kepada kita. Ia datang ke dalam dunia sebagai Adam yang terakhir untuk menghapus dosa kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala untuk bersyukur, datang kepada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih oleh karena karunia-Mu, Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal sebagai Adam yang terakhir. Karena dahulu kami adalah keturunan Adam yang pertama. Kami membawa potensi dosa, dan kami telah melakukan tindakan dosa yang membawa kepada hukuman, yaitu maut untuk selama-lamanya. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, yang sangat besar itu diberikan kepada kami, sehingga kami telah dibenarkan, kami telah disucikan dari dosa, dan kami akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata-kata yang lebih indah selain kami bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, agar kami menjadi orang yang selalu memelihara kasih karunia di dalam kehidupan kami. Karena kami berdoa kepada-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, saya Joshua Deon akan menyampaikan pengumuman GPPK Semarang seminggu ke depan. Pengumuman pertama, kita mendukung pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID. Oleh sebab itu, kegiatan tengah minggu gereja diadakan secara online, baik pemuritan maupun komsel.
Pengumuman kedua, remarriage atau pernikahan kudus ulang bagi Bapak Ibu yang menikah secara bukan Kristiani akan dilakukan gereja tanggal 27 Maret, hari Minggu. Bapak Ibu yang ingin mendaftar bisa melalui Bapak Aris melalui kontak tertera di video ini. Mari mendukung gerakan misi gereja kita secara doa dan dana, karena gereja akan membuka cabang di Jalan Yosudarso. Jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan misi ini dapat memberikan transfer dana dengan keterangan Gereja Yosudarso. Atau Bapak Ibu yang ingin memberikan secara langsung dapat memberikan dalam amplop yang sudah tersedia di gereja dengan tulisan atau catatan Gereja Yosudarso. Dukungan Bapak Ibu sekalian sangat membantu pekerjaan Tuhan memperluas penjangkauan jiwa di Kota Semarang. Kebaktian Youth mengundang semua anak muda dan Bapak Ibu yang memiliki anak-anak masih sekolah SMP, SMA hingga kuliah untuk bergabung dalam ibadah Youth hari Sabtu pukul 18 WIB. Namun ibadah ini berlangsung secara online melalui Zoom. Ibadah minggu depan masih dilakukan secara online. Sembari kita berdoa untuk kota kita sehingga COVID-19 varian baru ini cepat selesai supaya kita bisa beribadah secara langsung atau onsite. Pukul 8 pagi di channel YouTube GPPK Semarang. Demikian pengumuman pada minggu ini. Tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan kita juga telah mendengar dan makan makanan yang rohani, yaitu firman Tuhan yang memberikan satu pengharapan kepada kita akan hidup yang kekal. Baiklah, kita akan akhiri ibadah ini di dalam doa. Mari kita akan datang kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Begitu luar biasanya kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Siapakah kami? Kami mestinya seorang hukuman yang patut menerima konsekuensi dari dosa yang kami perbuat. Tetapi Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Kami telah diberikan sebuah solusi jalan keluar, yaitu Kristus yang datang sebagai manusia, sebagai Adam yang terakhir untuk membenarkan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami hidup di dalam anugerah-Mu, memelihara kesucian. Kami tetap berjuang dalam iman untuk setia sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan, memberkati jemaat-Mu. Oh Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga kami di tengah-tengah situasi pandemi yang sekarang ini terjadi kembali. Tuhan, tolong kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Berkati rumah tangga kami, berkati usaha kami, berkati pendidikan kami, berkati kesehatan kami ya Bapa, supaya kami senantiasa diberkati oleh Tuhan dengan anugerah-Mu, sehingga kami boleh mengatakan bahwa Tuhan itu gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan, luputkan dari virus-virus yang jahat yang mengintai di sekitar kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu, kirim para malaikat-malaikat-Mu untuk menjagai kami. Terima kasih. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita buka hati dan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan dengarkanlah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga, anugerah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal dengan kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Maranatha. Bila semua yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. God bless you.